Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,92%. Dengan total market cap mencapai di 1,66 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominasi yang cukup signifikan ya sebesar 0,51% dalam 24 jam terakhir dan juga penurunan volume sebesar 2,49%. Nah, sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin ya, gue udah bilang bahwa DCWT pada beberapa hari ke depan akan dikembalikan menjadi satu sesi saja karena gue lagi liburan sebenarnya ya. Tapi nggak apa, liburan tetap ngonten ya. Jadi buat lo yang belum follow, belum subscribe semua channel-channel kita ya, silahkan bisa follow karena kita berkomitmen di tahun 2024 kita pengen menjadi apa ya, kripto YouTuber yang mungkin paling konsisten dan juga ya tentunya otomatis paling reliable juga ya. Oke, tanpa lama lagi langsung kita masuk. Bitcoin dia terjadi peningkatan sebesar 0,17% di angka 44.062 USD. Ini merupakan peningkatan yang lumayan dari kemarin ya, terakhir tuh sampai week terdalam ke 40 ribuan ya. Jadi ini bisa dibilang recovery yang cukup bagus dari Bitcoin. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi tipis sebesar 0, ini sedikit berubah-berubah ya. Ya intinya masih tipis lah ya, peningkatannya tipis atau terkoreksi tipis. Lalu untuk BNB, nah ini beda ya. BNB dia ngedump sebesar 5,19%, Solana sebesar 4,89%, XRP oke lah cuma 1,75%, yang mungkin ngedump lagi adalah AVAX sebesar 6,12%. Jadi pada hari ini Bitcoin ada peningkatan, nggak terlalu besar, tetapi alts-nya drop. Makanya ini menyebabkan Bitcoin dominance meningkat dengan lumayan signifikan ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan finance dan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke news. Nah, newsnya tentang Bitcoin ETF yang sudah semakin mendekat. Ini tentunya masih simpang siur kapan akan di-approve. Dan kita akan coba bahas nih ya, sekarang kemungkinan terbesarnya kapan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada lebih dari 12 applicants yang mengajukan untuk spot Bitcoin ETF di US ya, dan kemungkinan besar ini akan di-approve secara bersamaan. Sekali lagi ya, kemungkinan besar akan di-approve secara bersamaan. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira kapan yang paling dekat? Kalau kita lihat di sini yang paling dekat itu adalah yang punya ARK 21 shares ya, di mana itu adalah 10 Januari. Makanya banyak dari para analis-analis menyatakan kemungkinan besar approval atau disapprovalnya itu akan dilakukan pada tanggal 10 Januari karena ini adalah final deadline untuk yang ARK 21 shares. Kecuali ini ke reject ya. Tapi harusnya sih enggak karena kurang lebih dasarnya sama aja kayak yang BlackRock dan lain-lain. Ya, jadi siap-siap nih, tanggal 10 kemungkinan besar akan terjadi mulai gejolak gitu. Nah, gejolaknya kemana? Kita bukan dukun ya. Jadi kita harus nanti lihat pada faktanya memang seperti apa ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisis di Twitter. Nah kita bisa di sini altcoin market cap. Walaupun dalam kondisi yang mungkin sekarang sedikit terkoreksi, tapi pada faktanya kita sudah mulai menembus dari accumulation phase. Nah, accumulation phase ini adalah masa-masa terbaik untuk kita akumulasi altcoins ya. Makanya dari kemarin gue udah bilang nih, akumulasi ya. Waktu Bitcoin dominance turun. Nah, sekarang tembus, semoga lo udah mulai melakukan PR lo gitu ya. Kalau lo belum melakukan PR ya sedikit telat tapi ya oke lah, masih mending daripada nol. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya overall doing good. Doing really good actually ya. Kalau kita lihat di sini dia itu tanggal 4 Januari kemarin berhasil reclaim, bukan cuma yang 20, tapi berhasil reclaim langsung 3 resisten. Dan yang uniknya adalah kemarin ya, walaupun ngedoji bentuknya, tetapi ini menunjukkan bahwa ada dorongan kuat dari para buyers karena weeknya jelas menunjukkan banyak sellers yang kena ya kepukul lah kesannya di sini ya. Kelikuidasi mungkin nggak terlalu besar tapi terpukul naik ke atas lagi ya, which is good. Nah, jadi PR sekarang untuk Bitcoin sih kalau menurut gua yang lebih realistik adalah semoga dia itu bisa bertahan di atas dari MA20 dan di atas dari 44.014 ya. Itu kurang lebih harapan gua untuk Bitcoin secara overallnya. Untuk di daily tentunya ya.
PR yang lebih mungkin bullish adalah kalau sampai Bitcoin bisa daily close di atas dari struktur baru di sini ya. Jadi ada satu struktur baru yang terbentuk kemarin ya, yaitu di angka sini ya, di angka 44.981 atau kalau mau dibulatin biar lebih gampang 45.000 ya. Nah, itu kurang lebih untuk di daily-nya. Untuk di weekly-nya kita coba cek di sini ya, kita masuk ke indices. Untuk weekly ya otomatis doing good ya. Masih sesuai dengan plan kita, dia masih terus bertahan di daerah sini ya. Karena masih gitu-gitu aja berarti otomatis di weekly-nya juga sama ya. Sebisa mungkin dia bertahan ya di daerah sini sampai bull support band menjemput. Which is sekarang bull support band itu ada di angka berapa nih? Ada di angka 33.991 ya. Nah, setelah dari 36.000. Sorry bukan ini kok. Aku salah baca ya. 36.000 sampai 34.000 lah kalau kita bulatkan. Nah, jadi kalau sampai dia mau koreksi, jangan sampai nembus dari itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu sayangnya menguat kemarin-kemarin ya, walaupun overall masih oke, tapi ya sayangnya EMA 20 gagal menahan ya. Jadi kalau gue pribadi sih sekarang nanti ya untuk hari Senin ya, sekarang kan market close nih. Hari Senin harapannya adalah dia itu mulai membuat apa ya, mulai menembus MA20 dan daily close juga di bawah dari 101,98. Itu kurang lebih PR untuk indeks dolarnya ya. Oke, jadi overall seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalian buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Oke, dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin sendiri kita bisa di sini ya, secara posisi spot tentunya ada sedikit perubahan. Jadi buy limit pertama itu adalah di angka 44.000 lebih 14 USD ya. Sementara untuk buy limit kedua itu di angka 43.258 dan buy limit ketiga di 42.000 lebih 52 USD. Sorry kalau ada suara-suara ya, karena gue lagi liburan sebenarnya. Jadi ya gue buatnya nggak di studio gue ya. Oke, nah untuk posisi spot seperti itu, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di 44.235. Artinya kita sudah dapat posisi short kemarin ya. Dan posisi short kita udah langsung kena target TP, kita sudah mengantongi profit sebesar berapa persen di sini? Nggak terlalu gede sebenarnya, cuma ya setengah persenan lah. Ya not bad, daripada 0 ya. Nah, selanjutnya yang kita sekarang sudah punya juga adalah posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 44.000 lebih 14 dolar. Nah, untuk posisi long kita, target TP-nya adalah di angka 44.235 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia berhasil reclaim 2232. Artinya buy limit ke berapa nih berarti ya? Ini buy limit pertamanya naik lagi berarti ya. Buy limit pertama jadi di 2232. Buy limit kedua di MA50 di angka 2205 dan buy limit ketiga di angka 2177. Itu kurang lebih untuk posisi spot untuk di Ethereum ya.
Nah, untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di support dan resisten. Jadi artinya kita hari ini sudah bisa pasang limit short maupun long. Untuk posisi shortnya sebenarnya udah kebuka sih dihitungnya ya, karena retest 1, retest 2. Nah, jadi posisi short kita itu target TP-nya adalah di angka 2232. Sementara untuk posisi longnya kita baru bisa limit hari ini yaitu di angka 2232 sebagai limit posisi long ya. Jadi kalau ke retest di sini kita langsung otomatis kebuka posisi long. Target TP kita adalah di MA20. Jadi itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Secara struktur membaik tapi masih ya dibilang udah lolos dari momentum bearish belum ya, karena di sini sudah ada lower high dan lower low. Dia butuh breakout lagi membuat higher high dan higher low lagi untuk bisa meresume si trend yang bullish dia sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke XRP. Untuk XRP, sayangnya EMA200 jebol ya, EMA200 gagal dipertahankan. Jadi untuk buy limit bisa dibilang lumayan berantakan ya untuk XRP ya. Jadi secara posisi spot ya lu bisa lihat sendiri ya, secara struktur ketinggalan cukup jauh. Jadi untuk sekarang posisi spotnya kita stop dulu aja akumulasinya. Kita lihat apakah dia bisa reclaim lagi EMA200 atau tidak. Kalau dia bisa mulai reclaim EMA200 lagi, nah kita bisa resume untuk kita mulai akumulasi lagi secara spot. Untuk futures, posisi long kita tergantung nih. Kalau lu konservatif, aman. Karena kemarin ada news penting. Jadi lu udah keburu tutup posisi harusnya. Tapi kalau lu agresif, kena cut loss. Jadi ya lagi-lagi kita nggak bisa, kita tuh nggak bisa bilang mana yang pasti lebih profit ya, waktu konservatif atau lebih agresif. Karena waktu agresif kena target TP. Tapi waktu kita misalkan terlalu overly agresif juga, kita malah bukannya untung malah boncos. Jadi lagi-lagi lebih baik disesuaikan sama load risk tolerance-nya seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita geser ke Solana. Nah, kalau XRP gagal mempertahankan EMA200, di Solana dia berhasil mantul di EMA20 ya, walaupun sudah di retest 3 kali nih, lumayan bikin deg-degan. Nah, jadi untuk posisi spotnya, buy limitnya bisa dibilang buy limit pertama masih mana ini? Soalnya posisinya rada nanggung sebenarnya. Karena kemarin ketahan sih, tetapi karena EMA20-nya naik dan opennya sedikit di bawah, jadi arguably bukan EMA, tapi buy limit pertamanya kita skip dulu aja. Jadi langsung kita loncat ke buy limit kedua yaitu di EMA50 di angka 78 USD atau 78,45 lebih tepatnya. Buy limit kedua di angka $75 lebih 38 sen. Dua itu aja. Berarti itu buy limit kedua dan ketiga ya. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futures lagi-lagi tergantung. Kalau lo konservatif udah kena target TP. Kalau lo agresif dan masih dipertahankan sampai sekarang berarti ya technically bilang cut loss juga belum karena belum terjadi daily close di bawah dari EMA20 ya. Jadi buat yang agresif masih pegang posisi longnya mungkin boleh dipertahankan. We'll see besok jam 7 pagi daily close di atas atau di bawah dari EMA20. Kalau di bawah cut loss, kalau di atas ya pertahankan ya. Nah, untuk posisi short. Posisi short apabila besok pagi jam 7 daily close-nya tetap di bawah dari EMA20. Nah, kita bisa lihat-lihat ya atau ya kita pertimbangkan posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten ya. Tentunya target TP-nya adalah jelas di EMA50. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Solana. Selanjutnya kita geser ke Matic ya. Untuk Matic kondisinya lagi-lagi mirip seperti Solana ya. Bedanya kalau Solana itu ketahannya EMA20, Matic ketahannya EMA50. Untuk posisi spotnya ini buy limit pertama soalnya baru ya, dia kan kemarin jebol semua. Jadi buy limit pertama di EMA50, buy limit kedua di 76 sen, dan buy limit ketiga di 72 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya, lagi-lagi mirip-mirip seperti di atas ya. Kalau lo konservatif udah profit, udah TP ya. Buat lo yang agresif masih bisa di hold posisinya karena daily close-nya belum terjadi di bawah dari MA50 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short kita lihat nih besok jam 7 pagi. Kalau dia ternyata daily close di bawah dari EMA50, setupnya mirip-mirip seperti di Solana tadi ya. Jadi retest 1, retest 2 di EMA50, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 76 sen ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk di ini cuma satu sesi ya. CWT sesi satu-satunya untuk sekarang ya.
Nah, jadi buat lo yang pengen misalkan pair favorit lo untuk dibahas, nanti mungkin boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak yang pengen juga pair itu untuk dibahas, nanti kita akan masukkan ke DCWT ya. Dan sekali lagi gue reminder lagi kalau misalnya lu mungkin kedengar suara motor atau apa karena memang gue lagi liburan sebenarnya ya, lagi di luar kota nih. Jadi ya otomatis nggak sekedap kayak di studio ya. Jadi otomatis eh ya sedikit toleransi lah ya, karena lagi-lagi walaupun lagi libur gue pengen terus usaha supaya konsisten dan bisa ngasih news, TA dan fundamental terbaru mengenai kripto. Dan seperti biasa gue ingatkan juga, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.